Jumpa lagi di Adebo TV, jumpa lagi di podcast sepatu. Kali ini kita akan nge-review apa enggak? Kali ini adalah Piero. Piero apa nih? Piero Jogger 24 CTRL. Kontrol. Oh, Kontrol. oke, kontrol. Berarti ini sepatu buat kontrol. Ada Penamaan sedikit lainnya. Apa tuh? Jadi CTRL-nya ini C strip TRL. Jadi C dash TRL. Oh, C-TRL. Iya. Trail berarti ya. Nah, casual trail. Oh, casual Gitu. trail. Plesetannya begitu ya. Iya. Antara casual trail atau kontrol. Oke, kali ini kita mau bahas sepatu lokal lagi dari Piero. Yep. Oke, ini harga berapa? Harga di 549.800. Itu harga retail. Harga retail. Harga Agak retail. premium ya nih ya sebetulnya. Betul. Ya. Agak premium ya. Betul. Ini versi rilis rilis opennya terbuka atau Udah ini? terbuka. Ini tersedia di online store-nya, online store-nya Piero dan juga di offline store. Kalau setauku Piero nih nebeng sama fisik. Oh gitu. Jadi ini bukan rilis khusus, Nope. bukan? Nope. Oh bukan. Oke. Tapi sebenarnya dia ada program khusus. Oh, apa tuh programnya? Nah, program khususnya tuh namanya One Pair One Tree. One pair, satu pasang satu pohon. Berarti Jadi, kenapa tuh kalau beli sepasang? setiap penjualan dari Piero Jogger 24 CTRL ini dan ada beberapa seri lain juga sih, itu akan donasi sama dengan donasi satu pohon mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Oh di Pulau Pari, satu mangrove, berarti Iya. satu pohon bakau. Betul. Oh oke. Oh, gue berasumsi nih. Gue berasumsi kalau ini satu pasang dapat satu pohon bakau, berarti ini bisa diajak untuk main ke hutan bakau. Harusnya bisa, karena kan Tapi kayaknya fungsinya nggak juga bisa buat sih. trailing. Tapi Belumnya kan lumpur itu. iya sih, pasti bagian sini kotor nih. Wah, abis lah udah ini Abis. pasti. Oke. Apa temuan lo nggak? Soalnya ini jujur aja ya, gue nggak nyobain dan gue tidak bisa nyobain Ya, karena nggak ada size-nya. Nggak ada size-nya. Ini size-nya cuma dari 39 sampai 45. 39 sampai 45 dan 45-nya 45 kecil. 29 cm. Iya. Nah 29 bukan yang Kecil. 29 setengah. Soalnya kalau 29 setengah kadang-kadang gue bisa pakai. Oke. Gitu. Kayak kemarin punyanya si Patrobas, ternyata 45-nya gue bisa pakai. Oh. Karena oke. 29 setengah. Iya. Ya. Agak white juga berarti ya dia. White. Oke. Seperti 46 di tempat yang lain. Gitu. Tapi kita bukan mau bahas Patrobas dan itu hanya menunjukkan saja bahwa kita tidak di-endorse. Jadi boleh nyebutin apa aja. Nyebutin apa aja boleh. Mau nyebutin Ortus boleh bebas. gitu. Brodo bebas. Boleh gitu. Mau nyebutin Kangki boleh, bebas. Lanjut ke Piero. Piero. Kita bahas tampilannya dulu seperti Oke. biasa. Hmm. Kalau dari sisi siluet dan juga warna ya. Siluetnya ini memang terlihat simple banget. Udah cuma ya pokoknya ada upper dengan toe box yang dilapisin sama kulit sintetis. Ini bukan sweat ya. Iya, di quarternya juga kulit sintetis. Belakang sintetis cuman Iya, yang bagian licin, kalau belakangnya. depan yang kayak seperti sweat. Seperti sweat ya. Cuma ini bakal kalau kena lumpur wassalam. Saya jamin Anda akan ngomel-ngomel ngebersihinnya karena itu nempel banget. Oh, ini banget ya, nempel banget kalau kayak gini nih. Iya, Oh, nempel oke. nempel banget. Datang dari yang biasa bersihin sepatu, sudah saya percaya saja. Karena kayak nggak ada lapisan primernya gitu kan. Iya, Ini dan matte iya, gitu iya. kan. Ini susah banget buat dibersihin. Jadi ini masuk dalam kategori apa ya dengan styling kayak begini ya? Jatuhnya Outdoor apa ya? outdoor tapi Mau dibilang bikin outdoor nggak? deg-degan. Kalau mau bilang outdoor ini agak rata bawahnya. Apa nih masuknya? Masuknya kemana nih? Kayak benar-benar outdoor looking aja deh. Jadi kalau ada sport Casual style, soalnya. ya kalau ada kan sport style itu sebetulnya gayanya kayak sepatu sport, tapi Iya, setelah buat gaya. Iya, Berarti ini ada trail style. trail style. Karena Asal ya, nyebut nama aja trail style. Seperti sepatu trail, Yap. tapi sesungguhnya masih belum bisa dibilang sepatu trail. belum bisa. Tapi stylingnya trail. Tampilannya iya trail. Tampilannya iya ya. Tapi nah ini ada beberapa hal yang perlu di notice juga sama teman-teman atau perlu diketahui juga karena walaupun tampilnya trail tapi secara fungsi tidak bisa disebut trail. Makanya kenapa mereka menamainya mungkin casual trail untuk itu menjaga klaimnya. Casual trail. Casual trail. Oke. Casual looking trail. Nah, kenapa? Karena sini di bagian uppernya ini kalau misalnya di sepatu trail mungkin kita ada yang namanya bahan ripstop. Bahan ripstop tuh bahan dari nilon yang dia akan lebih tahan air juga dan somehow lebih ringan. Oh oke. Jadi Itu pelapis tampilannya gitu. kurang lebih kayak gini nih. Kalau Oh, kita iya, mungkin iya, lihat kayak gini di ya, beberapa licin ya. jaket gitu ya. Iya. Kan ripstop itu tampilannya seperti ini. Cuma ya balik lagi di sepatu ini hanya tampilannya aja yang ripstop. Tapi secara
fungsi, dia tidak terlalu kedap air, Tembus juga. Dan juga lumayan agak lebih berat. Oh gitu. Agak lebih berat. Karena ini sempat aku bandingin juga sama yang Jogger 24 biasanya. Oh, dia ada versi Jogger 24 biasanya ya? Iya, ada versi yang reguler, ada yang versi si CTRL yang CTRL ini. Yang reguler itu lebih ringan. Lebih ringan, ya. Karena bahannya mesh. Dan kalau dilihat juga ya, kalau dari atasnya ya, kalau beberapa sepatu yang trail beneran itu cenderungannya agak nutup ya di sininya. Di toe boxnya. Toe capnya ya, toe boxnya itu agak ditutup gitu. Kadang-kadang separuh ditutup, kadang-kadang lebih dalam nutupnya gitu kan. Kalau ini kan masih kayak sepatu lari aja, sepatu jogging biasa. Betul. Nih. Terus sebetulnya kalau ini bukan bahan ripstop, terus ini bahan apa? Ya, ini tuh bahan mesh juga sebetulnya. Cuma juga di styling seperti ripstop. Oh gitu. Jadi yang di Jogger biasa sama Jogger 24 CTRL ini itu tuh sama-sama mesh. Cuma yang di CTRL ini dia agak lebih, kalau dibandinginnya sama yang biasa ya, dia agak lebih kedap air, tapi jadi lebih rendah breathability-nya, atau ada kemungkinan lebih gerah ketika dipakai. Lebih gerah aja. Sejauh ini yang dirasakan memang demikian sih. Feel-nya sama kayak waktu pakai Kangki ini, dia kan juga bahannya mesh ya. Mesh tapi rapat. Gitu. Lebih gerah jadinya. Iya. Oh, berarti ini cocoknya buat ini nih, kayak mau buat mendaki, buat trail ketemu dengan batu-batu kafe. Batu-batu aja asalkan, ya betul. Betul. Itu bukan mendaki berarti. Bukan mendaki ya? Bukan mendaki. Menjejakkan kaki di kerikil kafe gitu. Cocok. Itu cocok, masih cocok. Kalau kita lihat lagi, tadi udah uppernya, di sini ada lace juga. Yang unik dari sini sebetulnya hanya di bagian ada metal lace hold ini. Yang paling lace atasnya hook. Ya lace hook pakai metal. Ya udah kesannya makin trail kan. Kesannya trail, tapi biasanya lace kayak begini itu kan gampang dilepas. Iya. Ini tidak bisa dilepas. Ini nggak bisa dilepas. Kalau di sini kan tuh langsung lepas gitu kan. Kalau di Kangki ini apa sih, EXC02 sama Kangki Goib ini juga ada kita daki nih. Ini juga kalau tarik begini lepas, dan rata-rata sepatu trail tuh kalau ada begini tuh gampang lepas, memang gampang dilepas. Ini enggak. Tapi dari jauh kelihatannya tetap dong, wah sepatu trail. Dari jauh kayak sepatu trail, betul. Tapi gak bisa dilepas, tapi benar-benar cuma lubang doang. Gak bisa. Lucu. Dan kalau teman-teman lihat lagi di bagian tangnya, ini tangnya ada dua bahan ya, yang tadi bahan meshnya di bagian terluar, dan di bagian dalamnya itu ada bahan yang mesh agak lebih berongga. Oke. Ini agak tipis sih sebetulnya kalau buat cari yang nyaman-nyaman ya. Tapi paling enggak ini masih lebih fleksibel ketimbang ada yang di Orthos at Brisbane. Brisbane ini sampai udah dipakai berapa lama juga masih tetap kaku. Kaku ya. Ini masih lembut. Ini mungkin kalah lembutnya dari Brodo. Oh iya, jauh sih. Brodo jauh lebih lembut. Brodo lembut banget. Ya, jadi ini agak kasar, tapi kita masih pernah ketemu yang lebih kasar. Iya sih. Yang di Orthos at Brisbane ini lebih kasar. Pertama kali pakai, inget nggak? Iya. Gua depan lo kan pakai pertama kali. Ya ampun, ini keras banget sih gitu. Kayak kegaruk. Kayak kegaruk atasnya. Nah, ini masih enak sih. Kalau segini masih enak. Ini ya di level-level EXC2, EXC01 lah ini. Ya. Cuma memang bukan yang paling empuk. Bukan. Ini bukan. Ya. Terus di sini juga ada pull tab nih. Ada pull tab buat narik. Bener-bener ngepas. Nggak, jari gue nggak masuk. Jari saya cuma ngepas. Jari gue nggak masuk di pull tabnya. Ini gimana? Jadi di bagian tang sama di bagian heel counternya itu ada pull tab. Ya kan harusnya buat begini kan. Ya, narik masuk supaya dalam lebih gampang. Jari gue nggak masuk. Cuma ternyata nariknya sih gampang, tapi masukin yang susah. Masukin jarinya susah. Ini gue curiga ya kalau dia bikin size 46 terus ketemu jari gue gitu ya. Rusak kayaknya gara-gara masukin jari. Karena terlalu ngebetot jantungnya. Ngebetot kan? Lama-lama robek di sini. Ini juga udah mulai, mohon maaf. Ini sekalian durability test aja kan ya. Oh iya ding, Pak, ketarik kan? Pak. Ketarik loh. Jadi again, ini casual trail. Casual trail ya. Jadi pull tabnya jangan dipakai. Jangan dipakai sesadis pakai yang beneran sepatu trail. Enggak, kalau gue bilang sih jangan dipakai aja, jangan dipakai. Saya coba orang ini baru masukin jari doang dia udah ngangkat sebelah. Iya lagi kaget gue. Itu lihat gitu. Iya Pak. Iya tadi kerasa pakai kok gitu. Loh kok kayak ada yang lepas. Jadi jangan dipakai ya, jangan dipakai. Okay. Mohon maaf. Ini kemarin pas dites nggak berasa kalau berarti. Tapi ya ini jangan pull tabnya itu menurut kami. Ya. Pull tabnya ini adalah hiasan, aksesoris. Aksen aja ya, aksen aja. Kalau zaman dulu bilang fantasi.
Oh fantasi dulu ya. Karena ya udah nggak cuma asal ada aja. Asal ada aja. Terus dari bagian samping sampai heel counternya ini ada tambahan synthetic leather yang texturized. Jadi ada teksturnya. Ada teksturnya. Tapi sintetik ya. Ini yang ngasih kesan premium sih sebetulnya. Lumayan sentuhan kecil yang ngasih kesan premium. Sebetulnya design wise kalau gue lihat sih keren ya. Mengingatkan gue pada TNF. TNF ya. Iya kayak TNF ya. Mirip-mirip kayak TNF, mungkin terinspirasi dari situ kotak-kotaknya. Kalau gitu ngomongin ya. casual trail sih harusnya arahnya kiblatnya memang ke sana ya. Tapi TNF North Face trail beneran sih. Iya kan kiblatnya aja, tampilannya dulu aja. Iya, tampilannya iya kayak TNF sih kayak. Ini juga tarikan-tarikannya mirip kayak TNF. Walaupun gua belum pernah beli TNF tapi pernah nyaris mau beli TNF. Berarti lu sempat nyoba dong. Udah sempat nyoba beberapa kali, cuman rasanya belum pas karena ya waktu itu nyari Gore-Tex. Waktu itu nggak nemu TNF yang Gore-Texnya, Gore-Texnya nggak ada size gua. Terus temulah trail-trail yang model kayak gini ada juga, tapi bawahnya trail beneran. Yes. Trail running kalau itu trail buat running. Nah, kalau ini kan trail ya itu tadi kan di Kerikil Cafe kayaknya. Itu aja, segitu aja. Tapi keren kok. Kalau buat gue sih atas upper keren. Iya, dan sebetulnya colorway coklat dan hitam ini ada di beberapa sepatunya Piero juga. Oh gitu. Waktu justru pertama kali tertarik itu sama salah satu sepatu skate-nya Piero yang rilisan Chinese New Year tahun ini kalau nggak salah. Itu warnanya coklat dan juga hitam ini. Jadi ada beberapa, ini kayak signature colornya Piero. Ada beberapa sepatu yang warnanya persis seperti ini, uppernya warna coklat, lalu ada aksen warna hitam. Ya sejujurnya nih, waktu lo bilang kalau mau beli ini, kan lo fotoin waktu itu di USS, bilang mau beli ini, terus gue tuh udah mau nitip, ntar dulu, saya sampai berapa? Oh ya udah, agak gondok sebetulnya karena melihat, kok desainnya keren yang ini ya, lucu juga nih desainnya nih gitu. Tapi ya nggak ada size. Sementara sepatu-sepatu lain tuh ada size 46-nya ya. Ada, cuma ini doang yang nggak ada. Oh di mana Piero? Bukan di brand yang lain. Iya. Tapi kan udah pada dibeli. Sekalinya ada yang naksir. Iya. Di taksir udah gak dicari. Kayak mau nyari begini ngapain cari ini lagi kan? Udah gitu. Ini dan teman-temannya udah mau brodo udah kan gitu. Terus itu upper kan? Ya. Nah kita ke midsole. Midsole-nya ini kalau teman-teman lihat di sini ada SNC atau Supernatural Comfort. Supernatural ya, bukan supranatural ya. Supernatural. Goib. Kalau supernatural goib dong comfortnya. Sayangnya kayaknya gitu sih Pak. Karena ketika dirasain nggak comfortnya enggak. Mungkin enggak. Ini aku coba blame diri sendiri ya. Dalam artian karena terlalu sering pakai sepatu yang nyaman, yang empuk-empuk banget gitu kan. Ketika pakai ini kerasa awkward. Keras atau justru kerasa kaku. Stiff ya. Jadi kerasa benar-benar kalau mau dibilang stabil. Oke. Ya kalau keras keras stabil kan. Tapi ya ketika bergerak jadi agak kehadang. Kerasa gitu. Ketahan ya. Enggak gitu pas berarti ya. Soalnya agak aneh kalau lihat ini. Ya. Ini kan teoritis harusnya keras karena satu full body di bawahnya nih full. Yes. Kalau si kita daki kan ketutup full. Kalau yang ini kan dia masih ada kebukaannya di bawah. Iya, masih ada rongga nih. Harusnya kan di belakangnya ini dia bisa ngebuka. Iya, dia bisa membuka sini kan. Juga lebih fleksibel harusnya. Iya, lebih fleksibel. Sementara dia tidak ada fleksibel sama sekali. Iya. Nah, ini yang membuat gue ketawa-ketawa pas gue bawa. Ini pasti kaki gue sakit. Ternyata tidak. Iya, ternyata tidak. Karena ternyata dan dipegang dari samping ini keras. Coba, Pak. Dari samping kan keras. Iya sih. Nah, empuk. Tapi ternyata begitu dibawa enak. Oke. Ini tapi memang pas gue pegang dari dalam juga ini ada yang aneh. Ini ada part yang tipis banget ya. Iya, di insole-nya tipis, terus di bagian ini pun tipis sebetulnya. Ininya juga jadi tipis, iya. Padahal ini bagian kaki kita bertumpu kan. Iya. Tapi kerasa jadi tipis, ya itu kerasa lebih kayak ngejejak lantai bener-bener nggak ada kerasa cushioningnya ya, nggak ada cushioningnya ya, sayang banget ya. Desainnya oke, nggak ada cushioning ya, mungkin itu sebabnya nggak ada size 46. Iya juga ya. Begitu ada size 46 ketemu yang bobotnya lebih berat lagi kan. Ya. Blesek langsung kali itu, habis langsung nyemplung ke bawah. Langsung garis-garis semua di sini. Oh, itu sudah umum, semua sepatu saya pasti ada garis-garisnya di situ. Pasti. Tuh. Oh, midsole-nya berarti belum segitu ampuhnya ya. Iya. Berarti mungkin betul supranatural. Iya, supranatural comfortnya. Supranatural. Enggak kerasa. Goib. Iya. Comfortnya goib. Oke, itu bawahnya gimana? Ini seru karena
dia grippy banget. Oh ya, grippy banget. Oh, grippy banget. Jadi sebagai pengarung SCBD harusnya. Nah, ini udah approve. Ini enak buat dipakai di jalan yang agak licin. Di tempat yang licin ya, di lantai-lantai SCBD. Ini grippy banget. Ini menarik sih, supaya ujung-ujungnya juga lebar soalnya. Dan ini sebetulnya masih itu kan dia ada jeda-jedanya di sini ya. Iya. Berarti kan ini harusnya gampang ditekuk. Iya, dia lebih fleksibel di kan. depannya aja, tapi depannya di tengahnya not really. Tengahnya not really ya. Kanan kirinya juga nggak terlalu lembek. Sebetulnya harusnya enak stable, tapi kalau misalnya dia nggak cushion nggak enak sih. Iya, karena untuk kita terbiasa kan. Untuk zaman sekarang. Betul. Terima kasih kepada Ortus yang sudah merusak semuanya gitu ya. Apalagi harganya mirip-mirip ya sama Ortus berarti ya. Mirip, 500-an iya kan? ya. 500-an. Ini juga 500-an kan kalau retail. Iya, retail 500-an. Ini Ortus juga 500-an di retail. Ya, Ortus 500-an ini juga ya kalau nggak salah. 400-an, 500-an ya kurang lebih sekitar segitulah. Jadi bawahnya grippy. Tapi sayangnya ya kalau cari cushion atau membal itu nggak begitu. Kalau kita recap ya, yang lo nggak suka dari ini apa? Atau yang mesti diperhatiin dah dari ini? Yang mesti diperhatiin si SNC-nya ini sih, midsole-nya ini yang paling berasa karena langsung aneh banget kaki rasanya ketika menjejak. Baru menjejak ya belum langkah. Ini bukan karena pengharapan terlalu tinggi kali ya? Karena lihat harga kali ya. Karena lihat harga kali ya. Lihat harga sama pasti megang. Ini ya sebenarnya megang dari samping. Kadang-kadang orang tuh menilai dari megang dari samping. Wah, empuk nih gitu kan. Empuk sih. Ini empuk nih dari samping, tapi ternyata pas dipakai belum tentu. Iya. Jadi harus dipakai dulu. Gitu. Terus kalau gua pas lagi nyoba kayak kalau mau nyobain gitu ya, gue akan lebih senang pakai sepatu terbaik gue. Oh, buat pembanding. Jadinya lebih enak atau enggak? Oh, kalaupun enggak, sejauh apa enggak? Iya, sejauh apa enggaknya? Atau gue dapat nikmat yang berbeda gitu. Nikmat berbeda. Misalnya yang di sini cushioning banget, yang sana stable banget, tapi tidak menyakiti kaki. Nah, kan bisa langsung kerasa. Langsung kerasa. Jadi kalau kalian datang nyoba ini bawanya sandal jepit sih apes ya. Wah, jadi kerasa enak banget. Kerasa enak banget nanti jadinya itu. Pakailah sepatu terenak kalian. Terus cobain di sini. Ya. Terus berusaha untuk jujur merasakan ini mungkin lebih stabil, ini mungkin lebih ngepas. Dipakai ngelangkah aja karena yang di display itu biasanya memang untuk dicoba. Iya. Enggak apa-apa. Dipasang dua-duanya. Dipakai dua-duanya, diikat yang benar. Jadi kalau perlu dikencengin, cobain gitu, dikendorin gimana, dikencengin gimana, cobain aja. Ya. Simulasi lah. Ya, cuman kalau mau kasihan sama tokonya ya, jangan masukin jari ke sini. Jangan. Nanti kasihan. Nanti suruh ganti nanti. Tiba-tiba angkat separoh kan, nggak enak. Oke, itu ya. Cushion ya itu terus apalagi? Tadi ini ya berarti ya belakang ini yang aneh. Pull tab juga ya yang ternyata lumayan ringkih. Terus sebetulnya kalau mau rese ya melihat beberapa detail di sini ada cutting yang kurang rapi. Jadi masih ada poin. Ya zaman sekarang di 500.000 kita berharap lebih banyak sih. Iya kan? Iya, walaupun dari sepatu lokal. Karena udah melihat udah ada sepatu lokal yang bisa lebih rapi. Brodo, Ortus 8. Iya, Brodo, Ortus 8, Kanki itu bisa rapi-rapi banget. Iya, amat disayangkan karena ternyata banyak nggak cuma di bagian depan tapi di bagian belakang sini juga ada di bagian heel-nya. Oke. Detail-detailnya kayak gitu ya. Ada apa lagi? Di bagian lining, di bagian lining ini ada potensi untuk lecet juga. Jadi disarankan pakai kaos kaki dan juga yang agak tebal dan panjang. Oh, yang agak panjang. Ya. Karena di bagian sini itu lumayan kerasa kasar meshnya. Oh, dan dia masih yang meshnya ngadep ke dalam ya. Meshnya apa? Collarnya ini ngadep ke dalam, yang di belakangnya ini ngadep ke dalam. Harusnya fittingnya lebih snug. Cuman ya ngadep ke dalam aja udah gitu. Oh, satu lagi. Apa tuh? Insole kayaknya. Harusnya insole ini bisa mengakomodir. Sayangnya dia agak susah dilepas insole-nya karena ada lemnya gitu. Oh, ini lemnya kenceng ini. Iya, dan tipis kan, kerasa dipegang tipis kan. Gitu. Ini jadi salah satu faktor yang bikin mungkin si supernatural comfortnya kurang berasa. Kurang natural. Kurang comfort. Kurang comfort. Oke, kalau dari yang lu suka apa? Tampilan dan colorway-nya sih. Oke. Itu gue setuju. Tongkrongannya bagus, colorway-nya juga langsung eye catching gitu, langsung menarik perhatian gitu. Seandainya yang lain ada bisa bikin kayak begini atau ya Piero bisa bikin kayak gini, ya bisa bikin lagi tapi lebih di-upgrade ya dari material lagi, dan juga. Soalnya design wise udah bener. Desainnya bagus banget ini. Apa ya lapisan-lapisan udah bener banget ini udah keren, udah keren. Dan ini udah jadi kayak signature colornya Piero sendiri. Jadi harus dilanjutin sih warna-warna kayak gini, ini keren banget. Iya, udah keren. Kita nggak ada masalah sih sama CTRL-nya. Mau ini diarahin ke cafe juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah
buat jalannya tadi ya. Itu desain apalagi yang menyenangkan dari sini. Ini sih pilihan material aksennya. Iya kelihatan mahal. Kelihatan mahal. Atau lokasi fotonya juga bilang, menarik nih. Iya kan di sini ada yang bertekstur, ada kulit yang bertekstur. Ini juga di depannya walaupun mungkin harus dijaga-jaga dari noda, tapi ini ngasih kesan ya kan nggak apa-apa, manly aja. Kan ke kafe aja. Ke kafe doang, duduk doang. Jangan kebanyakan dipakai jalan. Tapi kan paling enggak satu hal yang menarik lagi adalah tadi bawahnya grippy kan. Iya, bawahnya. Berarti ini cocok nih buat kalian-kalian yang kerjanya mungkin di perkantoran, yang mungkin di depan perkantorannya ada pelataran-pelataran dengan tegel-tegel yang lebar-lebar dan licin-licin kalau hujan itu. Betul, dan harus ngejar absen. Nah, kok kayak curhat banget ya kayak. Oh, enggak ada absen. Enggak ada absen. Siapa tahu ya ada yang ngejar-ngejar absen pagi-pagi terus lantai licin basah karena hujan, ini lumayan. Ini bisa jadi solusi. Tidak akan jadi luar biasa lengket kayak pakai lem, tapi ini bisa jadi solusi yang bagus gitu. Dan mungkin ini akan sedikit lebih nyaman lagi kalau mungkin bobot badannya lebih ringan mungkin. Berarti mungkin gak sih? Harus jadi, ini bisa jadi motivasi olahraga juga. Bisa jadi motivasi. Tapi ya sih kalau bobotnya lebih ringan mungkin si supernatural comfortnya jadi lebih ngepas, nyaman. Lebih ngepas. Mungkin juga Pierre belum terbiasa untuk nyetel dengan berat badan yang lebih yang lebih tinggi. Tapi lu nggak berat-berat amat sih harusnya. Iya. Kalau gua bisa komplain. Iya sih. Sebagai golongan di atas cepek kan, gue bisa, aduh kasihan nih sepatu kan. Padahal kan sepatu buat diinjek. Iya, buat diinjek padahal sebetulnya. Oke. So, kesimpulannya ini adalah benda yang desainnya keren. Tampilannya menarik. Itu menarik. Udah nggak bisa dilawan. Kalau ada dua part ya tadi, tampilan menarik sama outer bawahnya grippy. Itu. Sisanya sayangnya masih belum. Banyak yang perlu masih banyak PR terutama karena harganya. Iya. Seandainya ini di 300-an, saya kita nggak komplain. Nggak komplain. Kalau ini 350, 388 kita nggak komplain. Masalahnya di 500-an. Iya, udah gitu. Banyak saingannya. Ya, jadi kalau kalian tiba-tiba nemuin ini harganya di 300-an, ya kenapa tidak? Atau kalian suka banget sama tampilannya, nggak ada masalah juga. It's about style gitu kan. Karena ini sepatu ya about style juga. Bukan cuman masalah super enak banget ya. Ya soalnya kan perbandingannya gara-gara ya ada yang lain-lain juga. Betul. Gitu. Tapi kan design wise, sorry to say, kalau mau jajarin dua sih, secara desain sama kita dake, ya enggak lah masih bagusan Pierre kemana-mana. Ini sih. Jauh ini terlepas dari kalau tanya gue pakai yang mana, gue pakai ini. Itu kalau overall ya, tapi kalau buat tampilan aja. Kalau buat tampilan ini eye catching. Oke, kalau gitu. Sampai sini dulu untuk ini sepatu apa namanya? Piero Jogger 24 CTRL. Piero Jogger 24 CTRL. Kasih tahu menurut kalian seperti apa pendapat kalian tentang sepatu ini dari desainnya, atau mungkin ada yang udah pernah nyoba juga. Ya, tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di podcast sepatu berikutnya.